Bagi Arya Indrawati, keterbatasan penglihatan bukanlah penghalang untuknya melihat dunia yang lebih adil. Ia mendedikasikan hidupnya demi satu tujuan, memastikan penyandang disabilitas netra memiliki hak dan akses yang setara. Sebagai perempuan pertama yang pernah memimpin Persatuan Tunanetra Indonesia, ia mencatatkan sejarah dan membuka jalan bagi inklusi nasional. Kini, melalui Yayasan Mitra Netra, ia terus menyalakan kemandirian agar setiap tunanetra mampu berkontribusi bagi bangsa. Arya Indrawati, dunianya mungkin tak bercahaya, namun mimpi dan dedikasinya menjadi pelita bagi sesama. Selamat malam, perkenalkan saya Arya Indrawati, saya seorang perempuan tunanetra dari lahir dan yang telah menjalani kehidupan sebagai tunanetra di Indonesia dengan tidak mudah. Dan pengalaman hidup yang tidak mudah itu telah mendorong saya untuk bermimpi, bukan mengeluh tapi bermimpi. Apa impian itu? Yaitu mewujudkan kehidupan tunanetra yang cerdas, mandiri, dan dapat bermakna di masyarakat yang inklusif di Indonesia. Mengapa harus ada impian itu? Impian itu muncul karena kesadaran dan pengalaman bahwa ketersediaan fasilitas dan layanan khusus yang dibutuhkan tunanetra di Indonesia untuk menjadi hidup mandiri, cerdas, dan bermakna itu masih sangat terbatas. Di samping itu, belum ada sistem dukungan yang komprehensif untuk tunanetra yang ingin menempuh pendidikan secara inklusif bersama-sama teman-teman lain yang tidak menyandang disabilitas. Lebih dari itu, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran orang tua untuk mendampingi, memberdayakan anak tunanetra dalam agar mereka bisa siap berkarya di masyarakat itu pun masih sangat terbatas. Nah, latar belakang situasi ini mendorong saya bersama teman-teman untuk berjuang mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Lalu bagaimana cara mewujudkan mimpi itu? Tidak ada seorang pun yang bisa berjuang sendiri. Dan ketika kita bermimpi untuk mewujudkan sesuatu yang besar, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan tunanetra yang cerdas, mandiri, dan bermakna di masyarakat yang inklusif, kita membutuhkan suatu lembaga. Lembaga yang terus didorong tumbuh agar menjadi entitas yang profesional, yang dikelola dan diisi oleh ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan tunanetra juga secara profesional. Dan di Indonesia, lembaga itu bernama Yayasan Mitra Netra yang didirikan pada 14 Mei tahun 91. Untuk mewujudkan mimpi, tentu kita harus memiliki misi yang terus kita junjung tinggi, konsisten dilakukan dari waktu ke waktu, tidak kenal lelah. Kami memiliki 6 misi. Pertama adalah mengurangi dampak ketunanetraan melalui layanan habilitasi dan rehabilitasi, karena menjadi tunanetra itu ada dampaknya baik secara psikologis maupun secara fisik. Yang kedua, meningkatkan potensi tunanetra. Kami yakin tunanetra memang dia tidak bisa melihat atau kurang bisa melihat dengan baik, tapi mereka memiliki potensi yang harus dikembangkan. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Yang ketiga, mengupayakan perluasan peluang kerja untuk tunanetra. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin, tunanetra juga ingin berkarya di masyarakat, seperti warga masyarakat pada umumnya. Dan untuk itu kami mengembangkan satu program bertajuk Diversifikasi Peluang Kerja untuk Tunanetra, yang terdiri dari pelatihan persiapan bekerja, baik hard skill maupun soft skill, dan kami menyasar tunanetra lulusan mahasiswa tunanetra dan tunanetra lulusan perguruan tinggi. Setelah itu membantu mempromosikan dan menempatkan mereka di bidang-bidang pekerjaan di mana mereka memiliki minat dan antusias untuk mengembangkan diri di sektor tersebut. Di samping itu, kami juga terus melakukan pengembangan fasilitas dan sarana khusus apalagi yang dibutuhkan tunanetra
Untuk itu kami secara konsisten melakukan kegiatan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki kemampuan untuk memprediksi dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi tunanetra di Indonesia. Setelah kami memiliki produk serta keahlian yang dikembangkan di lembaga yang kami bangun, kami tidak ingin keahlian itu ada di lembaga kami saja, lalu kami menyebarluaskan keahlian dan produk tersebut ke lembaga-lembaga lain yang juga memberdayakan tunanetra di seluruh Indonesia, sehingga mimpi-mimpi kami ini bisa terwujud tidak hanya di Jakarta, di tempat kami tinggal, tapi juga dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, misi keenam adalah mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif, yang mengakomodasikan berbagai perbedaan, baik perbedaan gender, suku, ras, agama, dan termasuk perbedaan karena menyandang disabilitas. Lalu bagaimana membuat misi itu menjadi langkah untuk memberi solusi pada persoalan-persoalan yang dihadapi tunanetra di Indonesia? Yayasan Mitra Netra mengembangkan serangkaian program dan layanan. Pertama adalah memberikan keterampilan dasar bagi tunanetra yang sangat mereka butuhkan, yaitu membaca dan menulis huruf Braille, serta orientasi dan mobilitas. Pelatihan penggunaan teknologi komputer, karena sekarang kita sudah ada di era digital, Bapak Ibu melihat saya juga menggunakan komputer, agar tunanetra juga mampu untuk berintegrasi dengan warga masyarakat lain di era digital ini. Kemudian kami juga mengembangkan layanan perpustakaan, baik layanan perpustakaan yang disediakan secara di luar jaringan maupun di dalam jaringan, yang menyediakan buku-buku yang bisa dibaca sendiri oleh tunanetra secara mandiri. Jadi dengan buku-buku ini tunanetra tidak lagi membutuhkan volunteer untuk membacakan buku bagi mereka. Layanan perpustakaan daring itu ada di pustaka.mitranetra.or.id. Di samping itu kami juga memberikan layanan pendampingan yang komprehensif kepada tunanetra yang menempuh pendidikan secara inklusif mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Di samping layanan pendukung di sektor pendidikan, Mitra Netra juga memiliki perhatian yang besar dalam menyiapkan generasi muda tunanetra agar dapat berkarya di masyarakat. Untuk itu, kami menyediakan pelatihan persiapan bekerja atau yang kami sebut dengan pre-employment training yang melingkupi baik hard skill maupun soft skill. Kemudian kami juga mengembangkan program promosi dan penempatan tenaga kerja tunanetra sebagai bagian dari peran Mitra Netra untuk membangun sistem ketenaga kerjaan yang inklusif. Melalui program ini kami mendorong baik pemerintah maupun sektor swasta untuk tidak takut menerima tenaga kerja tunanetra, karyawan tunanetra, karena setelah mereka menempuh pendidikan setinggi mungkin dan memiliki keterampilan kerja yang mumpuni, mereka siap untuk berkarya di masyarakat bersama mereka yang tidak tunanetra. Sebagai entitas yang ada, yang didirikan, dibangun untuk memberi solusi bagi Indonesia, Mitra Netra di samping mengembangkan layanan untuk menyelesaikan persoalan di akar rumput, kami juga melahirkan karya itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh entitas kami, tapi juga kami diseminasikan ke seluruh Indonesia sebagai persembahan kami untuk Indonesia. Karya tersebut adalah aplikasi yang secara khusus didedikasikan, dikembangkan untuk mencetak buku-buku Braille bagi tunanetra, termasuk buku Braille untuk bidang matematik dan sains, karena Indonesia ini masih lemah di bidang matematik dan sains. Oleh karena itu kami ingin anak-anak tunanetra juga memiliki kekuatan di bidang ini. Kemudian kami juga menciptakan kamus untuk mempermudah tunanetra belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kami juga menciptakan panduan untuk guru-guru di sekolah reguler, terutama yang belum terlalu paham bagaimana mengadaptasi proses pembelajaran matematika untuk siswa tunanetra yang ada di kelas mereka. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan para pemberi kerja, apakah tunanetra bisa berkarya bersama mereka, kami menciptakan atau menerbitkan Job Directory atau Direktori Pekerjaan Tunanetra di Indonesia, yaitu sebuah
buku saku yang berisi informasi tentang 36 jenis pekerjaan yang telah dilakukan tunanetra Indonesia saat ini, termasuk penjelasan bagaimana tunanetra bekerja, serta panduan untuk perekrutan tenaga kerja tunanetra. Melalui forum ini, saya Arya Indrawati ingin mengajak semua elemen untuk berpartisipasi dalam memberdayakan tunanetra sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Karena kami yakin kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan dari berbagai elemen bangsa ini sehingga tunanetra sebagai bagian dari warga negara Indonesia bisa turut berperan dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.